Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi eksponensial. Sebelum masuk ke eksponensial, akan saya beritahu bahwa sifat-sifat eksponensial yaitu di sini ada saya tuliskan 8. Sifat-sifat eksponensial yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sedangkan untuk A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A pangkat M dikurangi N. Ya. Yang ketiga yaitu A pangkat M dikali dengan pangkat N, maka A-nya M dikali N. A pangkat M kali N. Yang keempat apa? Apabila ada A pangkat min N, maka sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi positif seperti ini ya. Untuk selanjutnya yaitu A pangkat 0 yaitu sama dengan 1. Untuk A-nya tidak boleh 0 ya. Yang keenam yaitu A kali B pangkat M. Atau bisa ditulis menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Yang ketujuh, A pangkat M dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Yang terakhir yaitu akar dari A pangkat M, N. Nah, akar pangkat N dari A pangkat M yaitu sama dengan A pangkat M per N. Ini bisa ditulis seperti ini ya. Misalkan akar pangkat 2 dari A, berarti A pangkat 1 per 2. Oke, biar lebih paham. Oh ya, di sini untuk A, B, M, N itu nih A, B, M, dan N di sini merupakan anggota himpunan bilangan real. Gitu ya. Biar lebih jelas langsung saja ke soal. Nah, di sini saya berikan ada 11 soal. Soal yang pertama, nih, tentukan nilai dari setiap ini ya, setiap yang ada. Nah, mari kita kerjakan. Di sini ada 4 pangkat 1 per 2. 4 pangkat 1 per 2 bisa ditulis apa? Yaitu, nih, kan ada ini tadi. Ada sifat akar, yaitu akar. Apabila akar pangkat N dari A pangkat M, maka ditulisnya A pangkat M per N. Kalau ada soal seperti ini, 4 pangkat 1 per 2, otomatis bagaimana? Yaitu akar pangkat 2 dari 4. Nih, akar pangkat 2 dari 4. Kan 1, berarti pangkat 4-nya 1, 2-nya ditaruh sini. Nih. Ya kan? N-nya ditaruh situ, M-nya ditaruh pangkatnya A. Nah, karena pangkat 2 di sini pada akar kan biasanya nggak pernah ditulis. Ini nggak usah ditulis, soalnya kan akar. Akar ini maksudnya di sininya 2, basisnya 2. Nah, kalau begitu ini berarti bisa ditulis menjadi 2-nya nggak usah ditulis, akar dari 4. Akar dari 4 berapa? Yaitu 2. Gitu ya. Lanjut. 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Oh, ini sifat yang mana? Sifat pembagian. Mana? Yang ini ya. Oh, ini beda. Yang pengurangan. Nah, yang ini. A pangkat M sama dengan A pangkat N. Ini kan bisa ditulis menjadi pembagian. Pembagian bentuknya bisa seperti ini. Maka menjadi berapa? 5 pangkat 5 ya dikurangi, kan kalau dibagi nih, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi 3, maka hasilnya berapa? Sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 yaitu artinya 5 dikali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Tuh. Oke, lanjut. Untuk 2 per 3 pangkat 4. Nah, ini artinya bagaimana? Yaitu 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4.
Jadi kan ini 2-nya pangkat 1 toh, awalnya pangkat 1. Karena dipangkatkan lagi dengan 4, makanya 1 dikali 4 yaitu 4, 3 pangkat 1, 1 kali 4 yaitu 4. Maka diketahui bahwa 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Nah, sifatnya yang mana ini? Seperti A pangkat M, M-nya tadi misal ini 1, ya kan? 1 dipangkatkan lagi dengan 4, 4. Maka hasilnya A pangkat 1 dikali 4, yaitu A pangkat 4 gitu. 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali, seperti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali ya, dibagi dengan 3, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau kalian sudah paham, yaitu 2 pangkat 4 sebenarnya berapa? Yaitu 16, tinggal ditulis. 16 dari mana? 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, yaitu 16. Sekarang untuk 3 pangkat 4 itu pasti 81. Kenapa? 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, 27 kali 3, 81. Gitu ya. Nah, sekarang untuk 16 pangkat 3/4. Artinya bagaimana? Nah, ini kalian bisa mengubah 16 ini menjadi 2, basis 2. Basis 2-nya berapa? Tadi ini toh 16 yaitu 2 pangkat 4. Oh, berarti ini bisa ditulis 2 pangkat 4. Berarti dikurung, kan 2 pangkat 4 16. Sekarang ditulis 3/4. Itu ya. Ya udah, menurut sifat bahwa A pangkat M dipangkatkan lagi N, artinya A pangkat M dikali N. Oh, berarti ini nanti dikali. Iya. Maka menjadi 2 pangkat 4 dikali 3/4. 4 dibagi 4 berapa? 1. Ya. Maka sisanya, bukan sisa, maka hasilnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2 yaitu pasti 8. Tuh. Lanjut. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Oh, berarti kan sifat tinggal gini. 2 pangkat 2 ditambah 3. Ya kan? Nih. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka hasilnya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 4 aja tadi 16, berarti dikali 2 lagi, maka 2 pangkat 5 yaitu 16 kali 2, 32. Gitu ya. Lanjut, negatif 2 dikali 3. Negatif 2 pangkat 3. Artinya apa? Ya udah, berarti negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 3 kali. Nah, negatif 2 dikali negatif 2 yaitu 4, positif kan? Negatif-negatif 4. Terus 4 dikali negatif 2 yaitu negatif 8. Kalian perhatikan, kan pangkatnya 3 itu ganjil, makanya hasilnya negatif. Berarti 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Coba ini, negatif 2 pangkat 4, 4 genap, maka pasti hasilnya berapa? Positif hasilnya. Soalnya negatif kali negatif sebanyak 4 kali, maka menjadi positif. Nah, ini bisa ditulis gini kalau bingung. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, positif. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Itu ya. Nah, sekarang setengah pangkat 0. Nah, tadi kan ada bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Tapi A-nya di sini nggak boleh 0. Kalau 0 kan nggak bisa nanti ya. Nah, ketemu 1. Maka 1/2 pangkat 0 yaitu 1. Lanjut, 3 pangkat min 2 dikali 3. Oh, sama persis dengan sifat yang tadi, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Oke, ini berarti menjadi 3 pangkat min 2 ditambah
Kalau nggak ada tulisannya, berarti ini artinya 3 pangkat 1. Ya udah tulis 1. Menjadi 3 pangkat negatif 1. 3 pangkat negatif 1 yaitu bisa ditulis 1/3. Next. 2 dibagi 3 pangkat min 2. Kalau dijadikan positif, berarti otomatis 3 ke atas menjadi apa? 2 dikali 3 pangkat plus 2 ini ya. Nih, tak hilangkan. 2 dikali 3 pangkat 2. Oh, berarti 2 dikali 3 pangkat 2 berapa? Yaitu 9. 2 kali 9, 18. Oke, gitu ya. Soal yang terakhir yaitu 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Bagaimana? Nah, ini sering kali kalian kalian ini langsung coret. Padahal nggak boleh ya, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 langsung dicoret, ini nggak boleh. Kebiasaan kalian begitu. Soalnya kenapa? Di sini tandanya operasi plus atau min, nggak boleh. Kalau misalkan di sini operasi perkalian, itu boleh langsung dicoret. Karena di sini operasinya penjumlahan atau pengurangan. Oh, ini kalau di sini kan soalnya penjumlahan, maka ini nggak boleh dicoret, harus disederhanakan dulu. Misal, kalau mau menghilangkan atau membagi 2 pangkat 3 ini, maka di atas harus ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 di sini 2 pangkat 3 kan ya. 2 pangkat 3 biar jadi 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 gimana? Ya udah difaktorkan menjadi di sini 1, kan 2 pangkat 3 kali 1 yaitu 2 pangkat 3 ditambah 2. Itu ya. Loh, kok bisa 2? Loh, soalnya 2 pangkat 3 dikali 2 berapa? Ya, saya tulis 2 pangkat 3 dikali 2, artinya apa? 2 pangkat 3 ditambah 1, menjadi 2 pangkat 4. Nah, pas toh? 2 pangkat 3 kali 1, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 2, 2 pangkat 4 dibagi 3. Nah, ini bisa dicoret. Baru hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 3. Itu ya. Oke, misalkan saya punya soal seperti ini. Nomor 12 misal. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 4. Nah, kalau bentuknya seperti ini boleh langsung dicoret, soalnya di sini tanda perkalian. Operasinya perkalian. Karena perkalian tinggal coret begini. Maka 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 tadi nih, ya kan? Nih. Yaitu sama dengan 32. Gitu ya. Nah, dari sifat-sifat ini kalian pahami, nanti kalau ada soal seperti itu pasti bisa, insya Allah kalian bisa. Oke, baik, terima kasih, semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung channel saya berkembang. Terima kasih ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.